Kedengeran nggak suara saya? Sudah terdengar dengan jelas, Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua, baik yang ada di timur, di tengah maupun di barat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam yang berbahagia ini kita diberi kesempatan lagi untuk ngumpul-ngumpul bersama-sama diskusi atau tanya jawab. Di sini ada dikasih tema nih saya. Kalau dunia terlalu kaku, cari feeling. Saya nanya-nanya juga nih temanya. Kenapa kok dunia terlalu kaku, cari orang feeling ya? Apa orang feeling itu badut atau? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mira, kemudian Brainy TikTok juga yang sudah memberi kesempatan lagi kepada saya untuk berbicara tentang orang feeling. Sebetulnya saya dengan Stephen ini ya sampai sekarang masih neliti juga, masih banyak pertanyaan saya dengan Stephen itu. Dan di Stephen itu segalanya unik sih. Segalanya unik. Kita bisa menemukan hal-hal baru di sini. Untuk kawan-kawan semua, kalau ada yang bisa buka kamera, buka kamera lebih bagus. Jadi lebih apa namanya ya, kesan emosionalnya lebih dekat. Nah itu dia. Tapi kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Karena saya udah bawa pasukan sih. Ramai kali, Jadi Ustadz. yang mau, iya kan kasihan. Masa orang-orang dengar saya yang jelaskan, tapi santri-santri saya nggak dengar. Jadi kalau kita cerita tentang feeling, kenapa dunia kita kaku, kita mesti cari orang feeling, kan begitu jadinya pertanyaannya. Why gitu? Kenapa mesti orang feeling yang buat dunia ini jadi nggak kaku? Kan begitu. Bukan gitu, Bapak Ibu sekalian atau kawan-kawan sekalian. Kenapa mesti cari orang feeling? Walaupun nanti kita akan jumpa juga satu dua biji, satu dua ekor, satu dua orang, satu dua ekor lagi. Satu dua orang, orang feeling itu yang bikin dunia itu ya makin kaku. Bukan malah menghilangkan kekakuan daripada dunia itu. Padahal orang feeling itu memang diciptakan untuk menghilangkan kekakuan dunia ini. Karena orang feeling itu punya sifat apa namanya? Mampu menguraikan sesuatu yang subtil. Apa itu? Subtil-subtil itu sesuatu yang dia itu macam sama tapi hakikatnya beda. Sesuatu yang hakikatnya sama, yang secara harfiahnya sama, tapi secara hakikatnya beda. Seperti gini, kesehatan mental sama kesehatan psikis. Coba saya tanya, kawan-kawan sekalian, bisa nggak bedain kesehatan mental dengan kesehatan psikis? Pasti nanti bilangnya, sama aja lah. Nah, kalau orang-orang feeling, yang ada catatan lagi sih, dia mesti punya perangkat. Misalnya gini, jangan feelingnya itu cuman mengandalkan perangkat mesin kecerdasan dia secara fitrah saja. Dia harus juga mengisi kognisinya. Artinya siapapun kita, baik itu anak feeling, anak sensing, anak thinking, anak insting, anak intuiting, kognisinya harus diisi sehingga memiliki kecerdasan intelektual. Walaupun kata orang, anak feeling itu kalau ngomong asbun. Benar, anak feeling itu kadang-kadang ngomong asbun di hal-hal yang dia itu belum punya kognisi tentang itu. Tapi asbunnya anak feeling itu bisa bikin cair. Kalau kita bilang ngelawak lah. Misalnya kayak jokes-jokesnya anak feeling itu kan eh, apa namanya ya? Kayak jokes-jokes. Oh, kok ada admin nih. Ini kok minta adminnya sama saya nih. Iya, Ustadz. Karena Ustadz co-host. Atau Mira hapus Oh, aja ya, Ustadz ya. oke oke oke. Jadi agak bingung saya. Oke. Misalnya kayak jokes-jokes main-main kata gitu. Misalnya kayak kita bilang, hmm,
apa ya? Pernah nggak dengar jokes yang orang ngomong-ngomong main kata, dipleset-plesetkan katanya gitu. Maka itu seringkali hal-hal seperti itu main-mainannya anak feeling. Nah, main-mainannya anak feeling karena anak feeling itu banyak kali kosakatanya, apalagi anak feeling introvert yang dikendalikan dari dalam. Misalnya gini, ya kalau kita duga nih, orang dulu manggil abang kan bang. Datang anak feeling yang suka main-main kata, boleh jadi nih kerjaannya anak feeling introvert, dia manggil orang bukan bang tapi ngap. Orang bilang slow, dia bilang Wallace. Itu dia. Main-mainkan kata seperti itu. Mirip-mirip kayak intuiting. Kalau intuiting melambungkan kata tinggi-tingginya itu. Ya kalau dalam orang-orang psikologis tuh bilang anak apa namanya anak intuiting itu pandai kayak gaslighting, guilt tripping. Nah, kenapa kita mesti cari itu anak feeling ketika dunia kita kaku? Kan gitu kan? Karena anak feeling itu lucu. Kemudian kalau dia udah melakukan hal-hal lucu, mereka itu influencing. Kalau mereka udah dapat satu kelucuan, anak feeling itu nggak mau ngerasakan kelucuan itu sendiri. Pasti dibawa kemana-mana. Coba kita ingat-ingat, siapa orang feeling di sekitar kita? Pasti seringkali melakukan hal-hal konyol. Bawa hal-hal yang lucu-lucu, yang lawak-lawak. Kan begitu. Nah, itu biasanya kerjaan anak-anak apa namanya intuit, anak feeling yang introvert. Tapi mereka ini sudah banyak sekali perenungan-perenungan yang mereka lalui. Tapi kalau perenungan-perenungan yang mereka lalui itu belum banyak, karena kan anak feeling introvert itu suka kali merenung-merenung, melamun-melamun, melamun-melamun, karena drive-nya yang dari dalam. Beda dengan anak feeling extrovert nanti. Anak feeling extrovert itu suka kali ngumpul-ngumpul sama orang, ngobrol-ngobrol, nanti dapat, nanti dapat dimodifikasi lagi. Kayak mana supaya makin lucu? Kayak mana supaya makin aneh? Kayak mana supaya makin ngakak? Nah, itu modal anak feeling kalau dia menggunakan apa namanya? Pengetahuan intelektualnya atau kognisinya. Nanti ada juga anak feeling, dia pandai olah fisik. Nah, biasanya anak feeling kalau sudah pandai olah fisik pasti suka kali memperaga-peragakan orang-orang yang pernah dia tengok. Misalnya kayak memperagakan gaya gurunya ngajar. Nanti kalau kalau saya lah ya, kalau ada tamu misalnya gitu. Tamu itu kayak apa namanya? Lucu lah gitu. Setelah pulang nanti kan, kadang-kadang kalau sama anak-anak saya peragakan ulang. Nah, anak-anak tuh ketawa-ketawa. Atau saya punya kawan sensing. Itu wibawanya luar biasa. Ya kan kalau ngomong itu, Alhamdulillah kita ini telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya buat gitu aja tuh, itu kekakuan tuh hilang. Kenapa? Karena punya kecerdasan fisikal menirukan, apalagi kalau pandai menirukan suara. Nah, itu kerjaannya anak feeling. Makanya dunia itu jadi nggak kaku. Kan begitu. Habis itu, anak feeling itu sering sekali mengungkap hal-hal yang nggak pernah terungkap. Karena kemampuan tadi, dia bisa membuka subtil. Kalau di dalam ilmu agama namanya fahmu syai'in fasyai'an. Kenapa? Karena kepekaan hatinya. Karena punya sifat apa? Empati. Bisa merasakan atau memandang sesuatu dengan sudut pandang orang lain. Makanya kenapa anak feeling itu suka kali ngomong eye contact. Karena dari mata itu bisa dideteksi. Nanti kalau orang itu was-was, pupil matanya mengecil. Kalau dia orang itu damai sekali, maka pupil matanya itu melebar, tidak lebar kali. Kalau orang itu merasa hampa, nanti pupil matanya itu berubah-berubah. Pupil mata kita itu bisa membesar, bisa mengecil, bisa membesar, bisa mengecil. Nah, anak feeling yang dengan kecerdasan kognisinya banyak baca juga, habis itu banyak berdiskusi, banyak berdialog, dan juga anak feeling itu kan suka debat.
suka mempermasalahkan hal-hal sepele, hal-hal kecil, tapi dengan dia berdebat masalah sepele itu, dia akan mengungkap hal-hal yang nggak pernah diungkap oleh orang kebanyakan. Ya, cuman sulitnya ketika orang jumpa anak feeling yang suka ngotot-ngototan, diskusi semua, apa namanya, dia tahan. Karena mentalnya anak feeling itu kan kuat, karena kecerdasannya emosional. Bisa itu, nggak dendam, nggak sakit hati, kan begitu. Tapi orang yang menjadi lawan debatnya, orang yang menjadi apa namanya, lawan ngobrolnya, belum tentu mampu menerima dia kembali. Maka lagi-lagi nanti anak feeling akan menggunakan beberapa kecerdasan dia yang lain. Makanya kalau saya apa namanya, mengkaji di apa namanya di Steven ini, saya lebih senang mengkaji kepada apa namanya personality itu berdasarkan psikometriknya, karena itu lebih asik, lebih enak. Nah, kalau kita mau, ya kalau kita mau teliti betul-betul lah nih kan, kita teliti betul-betul, tengok nanti misalnya kalau kita punya feeling extrovert, tengok nanti kita punya feeling introvert, apakah itu ayah, apa itu ibu, apakah itu istri, apakah itu anak, apakah itu kakak, apakah itu adik, apakah itu teman. Maka nanti coba tengok secara psikometrik dia. Kalau misalnya anak feeling introvert tuh, mereka itu kan punya sifat influencing. Makanya mereka ini kan cenderung jadi pemimpin. Dia punya kemampuan mempengaruhi atau memberikan dampak pada tindakan, pemikiran atau perilaku pada orang lain. Seseorang yang influencing pandai membujuk dan menggerakkan orang lain. Bahkan nanti dia ketawa, orang nggak tahu dia ketawa karena apa. Tiba-tiba orang ketawa. Kadang-kadang muka, kalau saya sini kan ada anak feeling introvert. Kadang nengok muka bodohnya itu aja, ya kan? Yang menung-menung itu, ya kan? Saya jadi muncul rasa usil saya ngelihat. Namun, walaupun anak feeling introvert itu mukanya bodoh-bodoh gitu, sadarilah di dalam diri mereka itu idealistik. Dia punya keyakinan kuat dan cita-cita atau prinsip luhur dan berusaha mewujudkannya. Meskipun kadang-kadang keinginan dia itu nggak realistis. Kayak nggak wajar keinginannya itu. Terlalu idealistik. Kemudian kalau dia feeling introvert, dia ini seorang pemimpin. Dia bisa memimpin orang dengan gesturnya. Nah, dengan tanpa berbicara bisa menggerakkan orang. Misalnya gini, kalau dia masih kecil, dia cukup nangis saja. Cukup nangis, merajuk, maka orang tuanya macam teratur dengan dia. Tuh. Jadi punya dari sejak dia lahir itu, anak feeling introvert itu, seperti punya bakat menjadi seorang leader. Tapi kalau orang yang ngerti ya nggak laku juga. Misalnya kayak saya kan anak feeling extrovert, saya pelajari itu. Jadi saya tengok kenapa nih kalau saya punya anak feeling introvert itu, dia macam mengontrol kita dengan gestur dia. Oh ternyata karena dia idealistik dan dia akan tetap bertahan. Maka kita harus tingkatkan apa namanya kognisi kita untuk meruntuhkan idealistik dia itu. Kalau idealistik dia itu bertentangan dengan hal-hal yang menguntungkan dia, menguntungkan kita. Kemudian reflektif. Nanti kalau punya feeling introvert, menong-menong, muka-muka bodoh, melamun, sebenarnya dia itu sedang merenung-renungkan apa pengalaman dia, ide dia atau perasaan dia secara mendalam. Suka menganalisis dirinya sendiri dia dan situasi yang pernah dia dapatkan. Maka nanti dia bisa membedakan, walaupun kadang-kadang anak feeling introvert itu nggak punya istilah untuk menggambarkan itu. Maka kalau seandainya lah dibilang orang feeling itu jangan kutu buku, memang nggak mesti kutu buku. Tapi orang feeling itu perlu punya banyak buku. Nanti ketika muncul pertanyaan di dalam kepala dia dan itu membutuhkan istilah, maka dia bisa kutip istilah itu. Makanya anak feeling itu nggak pernah baca buku berurut. Kalau saya untuk ngehack itu, saya baca aja dulu semua daftar isinya. Jadi saya ingat buku itu di daftar isinya ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Ketika saya butuh ini dan itu, maka saya bilang di dalam buku itu ada.
Nanti saya buka. Justru lebih melekat, kuat. Kemudian kalau di anak feeling introvert itu lebih populer. Lebih populer. Memang menawan. Gimana ya kita bilang ya. Memang ada kayak apa namanya. Kayak ada magnetnya gitu. Memang nggak ganteng. Memang nggak cantik. Tapi menawan gitu. Ada karisma. Ya kita bilang sebenarnya anak feeling itu kan kayak feeling itu ada pada diri wanita. Karena nanti sepiling-pilingnya laki-laki, dia tetap logikanya lebih kuat daripada perempuan. Nah, namun sifat dimanja-manjanya itu tetap ada. Nah, kadang-kadang pengen dimanja-manjanya anak feeling itu bikin orang lucu, aneh gitu. Bikin orang ketawa. Ya Allah, udah jenggotan, udah kumisan kok pengen dilucu-lucu, pengen dimanja-manja gitu. Kemudian punya apa lagi? Punya kemampuan untuk membuat orang lain percaya. Atau kita bilang convincing. Itu dia. Mampu berargumentasi, mampu berdebat. Nanti kalau jumpa sama anak feeling, berdebat sama dia, walaupun dia nggak punya kognisi tentang itu, maka dia pandai ngelesnya nanti. Kalau dalam dunia debat, ada aja ide dia untuk melarikan itu. Saya nggak bisa nyontohkan ya karena depan layar nih rasa-rasa serius gitu. Tapi kalau lagi duduk-duduk ngobrol-ngobrol bisa. Orang ini ketawa semua. Kok kami macam ini anak-anak santri di depan saya bilang dalam hatinya, kok kami macam diceritakan flashback Ustadz lagi cerita tempat di depan kami. Atau flashback kawan-kawan kami yang feeling extrovert atau feeling introvert. Kalau, ini ada lagi tambahan sedikit. Kalau orang feeling, biasanya ceriwis, banyak cerita. Kan gitu kan. Tiba-tiba datang satu orang, dia jadi kaku kayak patung. Boleh jadi, dia jumpa feeling yang lebih kuat daripada dia. Karena feeling itu kan bahan bakarnya api. Feeling itu kan api banyaknya. Dominannya api. Api itu butuh oksigen. Nah, ketika ada api yang lebih besar, api kecil itu bisa jadi kocar kacir, bahkan bisa padam. Gara-gara apa? Gara-gara api besar itu lebih banyak lagi menyerap oksigen. Bahkan nanti kalau anak feeling itu, yang negatif misalnya, itu kan negatif itu lemah. Tiba-tiba dia jumpa orang feeling yang positif, itu kayak sesak napas itu biasanya. Kayak sesak napas. Atau misalnya saya punya santri itu, dia anak feeling, tapi dia ngeles tuh bikin masalah. Itu nengok muka saya aja macam mau padam dia. Kenapa? Karena dia bawa energi negatif, sementara saya bawa energi positif. Macam keserap semua oksigen yang ada di sekitar dia. Jadi kaku dia. Begitu saya pergi, dia ngomong sama kawannya lancarnya luar biasa kayak air. Kemudian orang feeling itu rata-rata ya promotor. Pantang tahu sikit, cerita. Pantang tahu sikit, cerita. Ya kalau dia negatif, rentan jadi tukang gosip. Nah, tapi kalau dia positif, maka rentan jadi apa namanya promotor. Oke, kalau promotor di Stephen ini anak feeling yang fokus lah ya. Kalau saya kan nggak fokus, saya fokusnya di dunia ilmiah. Saya fokusnya dalam dunia pelajaran. Habis itu menemukan metode-metode pembelajaran. Tapi kalau yang fokus jualan, itu biasanya luar biasa. Apalagi kalau dia tahu teknologi dalam jualannya, itu luar biasa. Kemudian anak feeling itu apalagi diplomatik. Dia punya kemampuan untuk berurusan dan orang lain secara efektif. Nah, kalau kita jumpa sama orang, itu dia enak kali ngomongnya santai, senyumnya diobral gitu. Kan gitu kan? Dan sensitif, terutama dalam situasi yang mungkin sulit. Senyumnya diobral, nanti bisa-bisanya itu dalam kondisi sempitnya minta ampun. Anak piling itu bisa mengeluarkan kata-kata yang mak jelek. Habis itu tiba-tibanya bawa cerita yang bikin ketawa. Sempat-sempatnya itu. Kemudian kindful, sangat baik hati. Lawannya nanti sangat busuk hati. Kalau positif sangat baik hati, kalau negatif sangat busuk hati. Jadi coba tengok kalau kita yang feeling-feeling tuh. Kalau kita busuk hati, berarti kita negatif.
Macam pernah nggak kalau belajar itu udah belajar bilangan positif, bilangan negatif, apa bilangan apa namanya? Nanti tengahnya kan nol. Kita ke kanan satu, dua, tiga sampai tak terhingga. Kalau kita ke kiri negatif satu, negatif dua, negatif tiga sampai tak terhingga. Nanti kalau dalam Islam dikenal ulaika fi dhalalin ba'id kalau dalam Quran. Mereka ini berada dalam kesesatan yang jauh. Artinya dia udah negatif 1 juta. Untuk membawa dia kepada nol aja payahnya minta ampun. Konon lagi membawa dia ke positif 1.000, positif 1 juta. Maka perlu kita jaga. Nah, Stephen ini datang memudahkan kita. Supaya dari sejak dalam kandungan bahkan, atau dari sejak kita mau menikah, kita nggak terpapar energi-energi negatif itu. Energi-energi yang kita bawa itu menjadi positif. Tadinya sebenarnya saya mau bikin PPT sebenarnya. Tapi saya pikir PPT-nya nanti luas sekali, lebar sekali. Saya mau cerita tentang apa namanya? Saya mau bikin gambar bayi. Ada 5. Nanti saya labelkan satu bayi itu intuiting, satu bayi itu insting, satu bayi itu feeling, satu bayi itu sensing. Habis itu nanti saya bikin kendaraan roda 2. Ada sepeda, ada kereta yang nggak pakai kopling, ada kereta yang pakai kopling, ada kereta yang sudah apa namanya fiturnya digital. Nah, kelima-limanya itu semua sama secara fungsi. Tapi untuk menjalankannya itu beda-beda. Nah, untuk itulah kita perlu belajar Stipin, mendalami Stipin. Walaupun, nah ini saya kasih tahu lagi ya sama kawan-kawan semua, ilmu selain daripada ilmu mengenal Tuhan, ilmu itu semua sifatnya spekulatif. Ada kemungkinan benarnya itu 75 sampai 80%, tapi margin errornya tetap ada. Artinya ilmu selain daripada ilmu mengenal Tuhan itu scientific, bukan ilmu pasti. Nah, jadi nanti kalau ada yang fanatik-fanatik kali beragama, Steve ini dikait-kaitkan pula lah sama akidah. Kalau orang nggak percaya nanti dengan fitrahnya feeling, nggak percaya dengan fitrahnya sensing, maka orang itu rusak akidahnya katanya. Wah kacau kita nanti marah, MUI nanti sama kita. Ada Ustaz Ridwan pula di situ, kena gempur habis-habisan Ustaz Ridwan. Aduh, Ustaz Ridwan ini cemana katanya. Habis itu, kalaupun kita pandai baca Quran, pandai baca terjemahan, jangan ditafsir-tafsirkan Quran. Apalagi menafsirkannya pakai Stephen. Kan begitu. Kalau kita mau jujur, Stephen ini hanya nggak diakui aja. Kalau kita mau berjuang nih, nah yang kuliah-kuliah psikologi itu, sebenarnya Stephen ini lebih dekat kepada psikologi neurotik. Atau kayak Dokter Aisyah Dahlan itu, tapi kita lebih spesifik lagi. Nah, karena kita bahas otak, otak itu akan mempengaruhi perilaku daripada si pemilik otak. Bahkan di Stephen tuh lebih konkretnya lagi. Masalah kesehatan, masalah apa lagi semua kita bilang. Banyak lah. Kayak misalnya, ah, feeling extrovert, displastis yang kecil. Nanti feeling introvert, displastis besar. Misalnya kelainan apa namanya yang membesar itu paru-parunya setelah diteliti orang feeling introvert itu jauh lebih besar daripada paru-paru yang lain. Makanya orang feeling introvert itu kalau kena penyakit dalam itu lama ketahuannya. Misalnya kayak santri saya dulu tuh sakitnya itu sakit apa namanya? Sakit lambung. Udah berdarah dulu esofagusnya, baru muntah darah dia, baru ketahuan kalau dia itu sakit. Kenapa? Karena besarnya paru-paru dia itu. Pernapasan dia panjang. Beda dengan anak feeling ekstrovert. Secucuk jarum itu kayak habis dioperasi rasa dia. Meraung-raung. Karena napasnya pendek, tersengal-sengal. Oke, nanti di feeling introvert itu ada prinsip appeal. Kemudian nanti di feeling ekstrovert, enaknya jadi kawan ngobrol. Karena empati. Kemudian dia toleran. Kalau kita bilang, kalau nggak punya pegangan dalam beragama, rentan jadi liberal.
Habis itu bisa berkawan-kawan, campur laki-laki, perempuan bisa. Orang jatuh cinta nengok dia, tapi dia nggak apa-apa. Nah, itu biasanya kalau kita jatuh cinta sama orang, dia nggak apa-apa. Itu anak feeling extrovert. Seringkali kita kena cinta kelapa. Kita cinta, dia nggak apa-apa. Nanti lawak-lawak dia lucu-lucu dia sama kita ya kan. Nah, kena hati kita. Kayaknya Ustaz Ridwan tuh perhatian lah sama saya. Kayaknya canda-canda sama saya, anggun kali suaranya. Kayaknya Ustadz itu genit lah sama saya, berkumis lah gitu. Itu genit biasanya tuh. Padahal dia nggak apa-apa. Memang lucu. Memang suka apa ya? Kayak saya lagi nih. Asal saya jumpa tukang jualan, hari itu saya pernah pergi ke tukang jualan tuh daerah apa namanya? Jermal di Medan sini. Jadi dia jualan tuh karena saking panasnya jualan rujak, saya sama istri saya. Mukanya merengut aja. Orang piling tuh kan nggak suka nih orang merengut itu. Nah, kalau yang negatif, dia nggak jadi beli. Atau feelingnya nggak cerdas itu nggak jadi beli. Tapi kalau feeling yang cerdas, dia akan cari apa ya yang bikin dia tuh jadi ketawa gitu. Makanya saya bilang sama dia, Bang, masih dijual rujaknya. Tukang rujaknya ketawa. Dijual lah bang katanya. Kalau nggak jual udah pulang aku katanya. Atau kemarin pagi kami mau beli pisang sama kakek-kakek. Jadi dia di seberang, pisangnya di seberang. Kayak itu pisangnya dijual kayak. Maka kakek itu bilang, itu bukan pertanyaan katanya. Itu ngejek namanya katanya. Nah, seringkali kita dapat itu dari orang-orang feeling yang komunikatif. Nah, baiknya kalau feeling ekstrovert itu kan dia kawan curhat enak, mereka itu listener, pendengar, mampu memberikan perhatian penuh dan memahami apa yang dikatakan orang lain. Seorang pendengar yang baik tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga memahami makna serta merasakan emosional orang yang berbicara dan pesan yang tersirat di baliknya. Makanya orang feeling extrovert tuh enak kali jadi konsultan atau jadi psikolog. Coba lah awak tahu dulu apa namanya eh Stephen ini dari sejak kecil SD misalnya atau sejak tamat SMA. Kan saya kuliahnya nggak kuliah agama, saya kuliahnya kuliah psikologi. Ya udah nanti orang stres datang, asal jumpa saya ketawa-ketawa dia, hahaha. Habis itu pulang dia stres lagi, datang lagi. Jumpa saya ketawa lagi. Yang penting kan bayar siap datang. Kan begitu. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau mau ketawa buka aja kameranya. Nggak saya screenshot kok. Ya kan? Kemudian orang feeling extrovert itu kan simpatetik. Merasakan dan menunjukkan perhatian serta kepedulian terhadap kesulitan dan kesedihan yang dialami orang lain. Meskipun mirip dengan empati, simpati lebih cenderung melibatkan perasaan kasihan dan belas kasihan. Nah, orang feeling extrovert itu seringkali itu. Bahkan suka terlibat dalam problem orang lain. Tapi janganlah kalau kita udah tahu, oh aku feeling extrovert, jangan terlalu dalam. Nanti kita suami laki-laki, rupanya ada istri orang bermasalah, kawan kita pula. Malah, udah nggak usah lah, ya kan? Sekedar dengarkan aja. Itu pun jangan berkhalwat kalau kita tahu agama, jarak jauh aja atau enggak bawa istri kita. Saya sering tuh orang datang kemari istri orang, suaminya selingkuh, suaminya macam-macam lah gitu. Ya udah ntar ya, saya panggil istri saya dulu ya. Ya udah nanti duduknya bertiga, ceritalah mereka tuh. Walaupun nggak bayar kan gitu. Dalam hati saya enak juga kalau orang ini datang bayar gitu. Kemudian orang feeling itu ekstrovert, mirip-mirip kayak anak sensing, tapi dia lebih dalam lagi. Anak sensing kan transaksional. Nanti jangan heran kalau yang orang feeling extrovert, mereka itu transaksional, bukan transaksional sebenarnya. Bentuknya tes tipin Ustaz sebelum curhat. Oke, aman. Cepat-cepat tes tipin. Kalau bisa tes tipinnya sama saya yang belum tes. Kan jadi masuk income pesantren. Ini anak-anak santri ini kan menikmati nanti hasil daripada tes tipin.
Nah, mudah-mudahan mereka ini nanti jadi solver, jadi promotor, jadi trainer, kemudian punya cabang. Amin. Nah, orang feeling itu persuasif sebenarnya. Bukan transaksional. Persuasif itu mirip dengan transaksional. Persuasif itu adalah dialog antara dua orang masalah untung rugi. Nah, orang feeling itu nggak akan mau kalau dia positif merugikan orang lain. Dia akan ceritakan sedetail-detailnya. Artinya kalau dia positif, nggak ada sama sekali sifat manipulatifnya. Nah, bahayanya sama orang yang manipulatif, mereka nggak kenal kalau diri dia manipulatif. Ketika dijelaskan orang feeling, itu nanti jadi runtuh kemegahan orang-orang yang manipulatif, sedangkan mereka itu dipuja-puja orang banyak. Misalnya begini nih. Nah, tapi kita sangka baik aja ya. Misalnya nih saya punya video nih lagi cakap-cakap. Rupanya ada Bapak Ibu atau kawan-kawan sekalian ngambil nih video. Kemudian diuploadlah ke YouTube. Rupanya banyak orang yang tercerahkan. Kan dapat tuh insight yang banyak. Akhirnya dapat banyak view. Tapi kalau nanti ada orang yang komplain, yang dimasalahkan bukan yang punya akun, tapi yang punya muka. Sementara uang daripada hasil upload video itu dikantongi sama yang punya akun. Yang dimaki orang yang punya muka. Nah, anak feeling ngerti itu. Cuma kadang-kadang karena mereka cerdas, mereka diam. Ya sudahlah, nanti Allah yang balas. Karena anak feeling itu rata-rata seringnya empat kalau dalam istilah psikologis. Mereka itu diam, nanti mereka makin kaya, makin berkembang, makin pintar. Orang yang menzolimi mereka akan hancur, runtuh, bahkan berkeping-keping. Tuh. Jadi kalau ada anak feeling tuh jaga aja kemurniannya. Nah, jaga aja kemurniannya. Tengok nanti kalau di pancarona kan ada itu. Di strata personality, cara memurnikan apa namanya jiwanya begini untuk FI. Cara memurnikan jiwanya untuk FE begini di personality. Nanti di mentality, misalnya kayak saya kan di mentality itu gembleng orang. Nanti kalau di morality, nah, menggerakkan kegiatan sosial. Kalau nanti di spirituality, menggerakkan orang banyak dalam urusan sosial. Nah, baiknya itu kapan enaknya? Enaknya itu ketika kita sudah meninggal lah. Misalnya kayak saya punya murid-murid nih. Saya ajarkan mereka betul-betul. Terus saya arahkan, saya bimbing, mereka punya pondok pesantren, nanti santrinya ribuan, jutaan, saya udah meninggal, udah nggak ada lagi. Kan begitu. Karena lebih nyaman. Anak feeling extrovert itu nggak suka banyak-banyak kali orang datang, apalagi banyak masalah. Kan begitu, nggak suka keterkenalan. Karena nanti dia gara-gara sifat apa namanya? Sifat simpatetiknya itu, simpatiknya itu terlalu peduli, seringkali anak feeling extrovert tuh mau tenggelam di dalam masalah orang itu. Kemudian anak feeling extrovert tuh dia affectionate, penyayang, menunjukkan kasih sayang, kelembutan dan kehangatan orang lain, kata-kata, tindakan, sentuhan fisik. Biasanya Judas, your internet connection is unstable. Oke. Okay. Enable, memampukan, memberikan sarana, kesempatan, atau dukungan yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau mencapai potensi mereka. Ini berarti membantu orang lain menjadi lebih mandiri dan efektif. Jadi jangan heran nanti kalau ada anak feeling, itu mewakafkan semua hartanya. Kayak misalnya Pak Farid Poniman, diwakafkannya, apa namanya, stipend ini dibagikannya di macam-macam lah begitu. Nah, cuma anak feeling juga yang tahu itu bahwasanya jalur rezeki serta jalur hidayah itu ada dua jalur. Satu jalur pencapaian, satu lagi jalur hidayah. Jalur ilmu, ilmu itu dengan usaha capaian. Kalau di dalam kitab Syekh Ibrahim Al-Baijuri tahun 1200-an kalau nggak salah saya, karangan Mesir tuh. Yang dipelajari di pesantren-pesantren santiro Nusantara, di situ dikatakan al-alim al-muttasib bi ilmin walau bimas alatin wahidatin saungkana bitorikil kasbi wa bitorikil faidil ilahi wahya al-ilmu laduni.
Di ujungnya di situ. Ilmu itu didapatkan dengan dua cara. Satu dengan cara kasbun namanya kalau istilah Arabnya. Dengan cara belajar. Yang kedua dengan cara pelimpahan Allah. Boleh jadi mak bapaknya orang soleh. Mak bapaknya orang pejuang. Mak bapaknya orang berkorban. Dan dia banyak dizolimi. Harta warisannya diambil. Maka sekonyong-konyong aja ilmu itu datang sama dia. Sekonyong-konyong aja harta itu datang sama dia. Mana dalilnya Ustadz? Nah, kalau di Quran ya, maaf, yang agama lain nih, karena saya nggak menguasai Bible, nggak menguasai kitab-kitab lain. Saya tahunya di Quran. Dalilnya dalam soal kahfi. Itu ketika Nabi Musa alaihissalam dibawa sama Nabi Khidir, kemudian dia membangun satu tempat supaya harta, apa namanya, harta karun di bawah itu tersembunyi, yang mana ada sepasang anak yang mereka itu masih kecil. Nunggu mereka dewasa, nanti akan dimunculkan harta itu. Kenapa mereka punya kekayaan seperti itu? Karena kedua ibu bapaknya adalah soleh. Wakana abuhuma soleha di situ. Jadi kita misalnya nih, ketakutan orang secara umum itu kan takut miskin, takut nggak makan. Kalau kita takut anak-anak kita miskin, jadilah orang soleh, jadi orang baik. Nah, Stephen ini sebenarnya ngasih jalan sama kita untuk membaiki apa? Membaiki kita jalur kognisi, kemudian jalur mentality. Nanti kalau mental kita baik, kognisi kita baik, semuanya akan membaik. Apalagi nanti kalau, walaupun saya belum belajar ya, nanti di Stephen itu kan ada Stephen Halt itu. Nah, saya penasaran juga itu Stephen Halt. Nah, sekarang ini saya mau ngambil Stephen Couple itu. Saya penasaran. Ya, walaupun udah ada pelajarannya sama kami di pesantren, udah ada pelajarannya di kitab-kitabnya para ulama. Namun, cara penyajiannya di Stephen itu lebih moderat untuk zaman sekarang. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kenapa kita mesti cari orang feeling ketika kita kaku? Karena watak yang dimiliki oleh gas ada buka WC. Watak yang dimiliki oleh orang feeling itu watak yang terbuka. Nah, bertimbang rasa, considerate, kemudian suka membimbing, ngotot-ngotot gitu, tapi ngotot-ngototnya untuk baik kalau dia positif. Kalau dia negatif, ya nggak begitu membahayakan sih sebenarnya orang film. Kalau dia negatif, dia baperan sendiri, benci sama orang sendiri, menjauh dari orang. Tapi kalau dia positif tuh luar biasa. Nah, carilah orang-orang feeling positif di sekitar kita. Kemudian positifkanlah orang-orang positif, orang feeling yang negatif di sekitar kita. Dan kalau bisa kita yang sudah kenal dengan Stephen ini, apa MK kita? Apa PG kita? Kenali itu dulu sedalam-dalamnya. Nah, jangan sibuk mengenali semuanya, mau tahu apanya. Jangan sibuk bisnisnya aja. Kalau bisa knowledge-nya dulu. Karena kalau kita nggak bisnis, rezeki kita pun dikasih Tuhan. Cuman sayangnya kadang-kadang dalam ruang lingkup bisnis itu yang dikasih apresiasi yaitu yang pandai jualan. Namanya orang pandai jualan macam mana? Batu bisa harganya 2 miliar. Kan gitu kan? Nah, habis itu orang lebih percaya kepada lisensi, lisensi, dan lisensi. Padahal ilmu itu bukan lisensi. Ilmu itu ya di tangan orang feeling. Kenapa? Karena puncak-puncak ilmu itu didebatkan. Ilmu itu betul adalah ilmu yang bisa dipergunakan atau tidak, dia harus didebatkan dulu. Dia ajukan argumentasi di antara dua belah atau tiga belah, bahkan 10 pihak. Sehingga didapatkanlah kesimpulan bahwasanya sifat atau strata daripada ilmu ini seperti ini. Kita ini kan seringkali kita punya ilmu, tapi strata ilmu yang kita pegang kita nggak tahu. Misalnya saya contohkan nih, satu orang ustadz ngerti fikih, jumpa sama orang sarjana pendidikan, mana lebih tinggi secara strata? Pasti nggak tahu jawabnya. Jadi saya jawab aja biar cepat. Stratanya sama. Cuma seringkali orang yang ngerti fikih ini merasa lebih tinggi strata dia. Karena menurut dia ilmu yang dia pakai adalah ilmu yang menyelamatkan dia sampai akhirat. Padahal orang pendidikan itu juga bisa menjadikan ilmu itu menyelamatkan dia sampai akhirat. Atau kita bilang jumpa sama sarjana matematika. Sarjana matematika itu
itu sarjana yang bisa membuka pemahaman mawaris, membuka pemahaman apa namanya kita bilang zakat, atau kita jumpa sarjana biologi misalnya. Ya orang fikih juga nggak akan tahu mengungkap hukum-hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau-bau biologis. Kecuali sarjana biologi memuzakarahkan ilmunya atau mendiskusikannya kepada dia. Nah, seringkali kita itu punya ilmu, tapi nggak tahu strata ilmu kita itu. Makanya saya dulu waktu SL2 saya bilang, ustadz-ustadz yang mereka itu sudah ngerti ilmu tauhid, ngerti ilmu fikih, kemudian mereka itu ngerti ilmu tasawuf, itu ya setara sama solper saya bilang. Cuman kan nggak bisa jadi solper kalau di Steven. Supaya bisa jadi solper ya ikut pelatihan. Ya bayar 45 juta, 50 juta. Oke, Bapak Ibu sekalian, sampai di situ mungkin penerangan dari saya yang sedikit nih. Nanti yang mau tanya silakan tanya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Mira yang sedang duduk anggun di sana. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Ridwan untuk penjelasannya tentang tema kita pada malam hari ini ya. Kenapa kalau dunia terlalu kaku carinya orang feeling. Nah, udah terjawab semua ya Bapak Ibu. Kenapa? Alasannya apa? Tadi udah dijelaskan semua sama Ustaz Ridwan. Nah, selanjutnya kita masih punya waktu kurang lebih 35 menit ya sampai di jam 9 malam nanti atau di jam 21.00 waktu Indonesia Barat ya. Karena di sini pesertanya dari Sabang sampai Merauke yang hadir. Jadi kita tetapkannya waktu Indonesia Barat ya, Bapak Ibu, sesuai dengan waktu penyelenggara Zoominar Brainy Talk pada malam hari ini. Nah, silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya jawab, Q&A, sharing ataupun diskusi, yang pastinya Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin tanya jawab, sharing ataupun diskusi, bisa open mic dan juga open cam, dan jangan lupa untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, Mira maksimalkan 2 pertanyaan untuk 1 orang. Kenapa? Karena biar bisa memiliki kesempatan untuk para peserta lain bertanya. Jadi pertanyaan dari Bapak Ibu mudah-mudahan terjawab semua pada malam hari ini. Tapi kalau misalnya belum ada yang terjawab karena waktu kita sudah habis ya, insya Allah kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya, di sesi feeling di Brainy Talk. Oke, di sini sudah ada Pak Indra Tarigan yang sudah raise hand. Silahkan Pak Indra Tarigan, apakah mau bertanya, mau sharing ataupun diskusi? Silahkan Pak Indra. Suaranya kecil, Pak Indra. Teriak-teriak aja Pak, nggak kedengaran. Tes tes. Soalnya pakai laptop soalnya. Nah, ini udah lumayan. Coba boleh sekali lagi, Pak Indra. Tes. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke, sudah jelas Pak Indra, silahkan. Waalaikumsalam. Sa'as'alukum ada Ustaz anis soal. Masya Allah. Lughah Arabiyah. Nah Ustaz, ana min Mahd Aidon Ustaz. Ayu Ma'hadin. Roitul Hasanah Ustaz. Masya Allah. Raudhatul Hasanah. Zaujati min Raudhatil Hasanah. Oh, sebelumnya ana sedikit mau ada 3 pertanyaan sih Kak Mira, tapi izin lah untuk 2 pertanyaan aja. Eh, Kebetulan kan alhamdulillah ana bulan 10 ini menikah Ustaz. Masya Ah, Allah. dan Barakallah. dan kebetulan juga kami sama-sama udah tes juga nih Ustaz. Kebetulan calon ini feeling juga Ustaz. Makanya nadir juga di Zoom Zoom kali ini kan. Feeling sama Ah, feeling. enggak Ustaz, ana sensing Ustaz. Oh, sensing. Oh, mantap. Lapas itu udah. Gayung bersambut. Ah, pertama Ustaz, ana mau nanya ini Ustaz. Pertama terkait kebutuhan feeling kepada lawan jenis Ustaz. Nah, Kan mungkin kan feeling ini kan terlalu ramah gitu yang kayak Ustadz bilang tadi kan. iya. Mungkin terlalu ramah atau mungkin ya kita nih nggak tahu nih kan komunikasi dia antara lawan jenis Ustaz. Itu gimana untuk menjaganya atau ngebatasinya Ustaz? Kan mungkin kan dalam perihal agama kan ya kita boleh nih ramah akan siapa aja. Tapi kan kalau misalnya nanti udah di tahap kita menikah kan itu kan harus mulai dibatasin gitu Ustaz. Siap, benar. Oke, untuk pertanyaan kedua ini yang mungkin udah Itu aja. agak Satu itu aja.
Oh, nggak boleh dua, Ustaz. Oh, langsung jawab satu ya. Baik. Jadi Ah, ah, ini kan mau jadi suami ya, kan mau jadi istri kan. Kalau mau jadi istri kan perempuan. Ustadz iya, 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 Tarigan, Ustaz. ya kan Ustadz Tarigan. Kita mau jadi suami itu kan ketika kita nanti pegang tangan ayah mertua. Saya terima nikahnya Pulanah binti Pulan dengan mas kawin. Kalau saya 100.000 dulu, 100.000 dibayar tunai. Kan begitu. Artinya saya terima tanggung jawabnya. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab membelikan pakaian, ngasih makan, membelikan pakaian, mendidik, apalagi menutup auratnya, macam-macam lagi itu, memberikan naungan. Apa yang dikhawatirkan kalau sama istri kita feeling ya Ustadz, setelah kita menikah nanti takutnya dia ramah sekali. Nggak ada, orang feeling itu bisa juga nggak ramah sama orang. Yang penting kita kan ada nih, kecerdasan feeling itu kan emosional. Maka kalau dia nanti kognisi dia berisi tentang dia itu siapa secara kodrat. Dia itu perempuan. Misalnya kayak saya kan, saya laki-laki. Saya laki-laki yang sudah dewasa beristri. Walaupun saya ngomongnya kadang-kadang mentel-mentel, kan begitu. Tapi saya tetap juga sadar secara kodrat. Nah, saya ini tidak boleh, maka orang feeling juga mesti ngerti hukum, ngerti etika, kemudian ada namanya estetika supaya dia terlihat indah. Nah, ya kita ajar terus lagi untuk mencerdaskan intelektualnya, untuk mencerdaskan fisikalnya, untuk mencerdaskan mentalnya. Taunya kita itu dia apa MK-nya, apa itu PG-nya, agar kita lebih gampang men-triggernya. Nah, agar kita lebih gampang men-triggernya. Nah, biasanya secara zone, kalau menurut kita kan, kalau kita ngomongnya secara zone atau secara ijtihadi atau secara spekulasi, nah, kalau dia feeling extrovert, kan begitu. Berdasarkan apa namanya tadi, psikometriknya, dia itu kan simpatetik, kemudian empati. Sering-sering membangkitkan empati dia sebagai seorang istri kepada suami. Sehingganya besar empati dia sebagai seorang istri kepada suami. Kecil empati dia keluar. Nah, kalau saya gitu. Saya kan sering juga nakal-nakal tuh. Kalau misalnya apa, jalan saya. Cok tuh dek cantik saya bilang. Tapi simpati saya, empati saya terhadap istri saya itu besar. Makanya mau ditawarkan kayak manapun, panjang ceritanya. Kalau saya bisa mau gitu. Nah, nggak akan tertarik. Apalagi anak feeling ekstrovert. Apalagi feeling introvert tuh. Lebih parah lagi. Kalau dia sudah hidup idealistisnya misalnya. Aku tidak akan mengganti laki-lakiku kecuali ini. Andai dia mati, aku tidak akan menikah lagi. Nah, itu idealistisnya tuh perempuan. Ya udah nggak usah takut lagi. Nanti coba Ustaz cek. FI atau FE. Nah, kalau sudah tahu FI atau FE, pastikan Ustadz benar-benar orang yang dicintai atau bukan. Kalau bukan, ya udahlah. Tahu sendiri. Oke, Ustadz. Ya Oke. ketawa, Oke, Ustaz, Pak. oke, Ustaz. Pak Cita. Untuk pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini mungkin beberapa bulan ini aja, Ustaz, agak mungkin terganggu nih, Ustaz. Terganggunya moodian, Ustaz. Iya. Moodnya gitu, moodnya Iya. mungkin kadang kalau lagi bagus ya bagus dia gitu kan. Tapi kalau misalnya mungkin pada saat itu moodnya nih nggak bagus, ya agak komunikasinya agak kurang gitu, Ustaz. Nah, itu untuk mengatasinya kira-kira gimana, Ustaz? Afwan, Ustaz. FI atau FE? FI, Ustaz. FI. Iya. Oh, udah aman ya, Ustadz. Ustadz sayang-sayang aja. Nanti kalau udah nikah belai-belai aja. Selesainya itu masalah. Anak FI, anak feeling itu yang penting dipegang aja. Hmm. Oke, siap, Ustaz. Siap, Ustaz. Ya, kalau pegang-pegang gini, aduh, masya Allah, istriku yang cantik jelita, kan gitu kan, hilang tuh mood jeleknya itu. Nah, tapi kalau belum nikah nih janganlah, nanti marah ya. Jadi nggak usah khawatir moodnya sama anak feeling, apalagi Ustadz sensing.
biasanya dia kan ya ngikut aja. Dan seenaknya nanti kalau Ustadz beristri anak piling, mereka itu nggak mementingkan harta sih sebenarnya. Mereka itu lebih mementingkan perasaan. Jadi Ustadz harus banyak hadir dalam kehidupan dia, harus banyak mendengarkan, harus sabar nengok dia menangis. Jadi bilang jangan nangis, kamu udah mama-mama lo. Nah itu kacau nanti. Sempat ada laki-laki lain yang mau mendengarkan tangisannya. Nah, nanti lupa dia dengan idealistisnya dia. Oke Ustadz. Oke, Ustaz. Syukron kasiran, Ustaz. Afwan minkum. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Ridwan tanggapannya atas pertanyaan Pak Indra Tarigan. Terima kasih sekali lagi Pak Indra untuk pertanyaannya. Sudah terjawab ya dari 2 pertanyaan itu. Nah, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Kita masih punya waktu, jadi cepat-cepatan ya Bapak Ibu, jangan sampai waktunya kelewat, tapi Bapak Ibu mau bertanya, tapi waktunya sudah habis. Nah, kalau di sini ada tanggapan dari Ibu Delisa dari Kolaka Timur. Ustadz ingat iklan zaman dulu, iklan Sempurna Ijo. Nggak ada lu, nggak rame. Orang feeling seperti itu ya, bikin suasana lebih hangat dan asyik. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Ini dari Ibu Ella dari Cikarang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jika MK-nya sama-sama feeling, itu gimana jadinya Pak Ustadz? Terima kasih. Oke, ini MK-nya feeling sama-sama anak, sama-sama pasangan, atau sama-sama apa ya, Bu Ella? Mungkin boleh ditambahkan spesifiknya, tapi kita dengarkan dulu tanggapan dari Ustadz Ridwan secara umum ya, jika sama-sama MK-nya feeling. Silahkan Ustadz Ridwan tanggapannya. Iya, iya, iya. Tadi saya apa namanya? Saya klarifikasi juga tadi. Kalau misalnya udah lewat waktu masih boleh sih sebenarnya, cuman nggak gratis nanyanya bayar. Nah, itu udah lain sesi ya Ustadz ya, bukan sesi Brainy Talk lagi namanya. Nah kan ketawa-ketawa tuh kan. Nah, padahal kita cerita santai aja tuh kan begitu. Jadi kalau kalau feeling sama feeling gimana Ustadz? Pasangan Mbak Mi. Kalau Oke. feeling sama feeling gimana Ustadz? Kan kayak gitu. Kalau belum nikah sebaiknya dihindari. Ya berdasarkan sainsnya Stephen itu berdasarkan ilmu Stephen dugaannya di dalam Stephen itu kurang baik karena kalau MK-nya sama itu rentan nanti ya ambar ya macam kayak nggak saling mengisi ya kayak magnet itu masa kutub utara sama kutub utara kan tolak-tolakan kutub selatan sama kutub selatan kan tolak-tolakan. Nah, enaknya kan utara sama selatan. Jauh dia diarahkan langsung nempel gitu. Nah, walaupun ada juga, makanya kan karena dia ilmunya, eh, apa namanya, sifat daripada ilmu, itu kan spekulatif, ditemukan. Ilmu ini ditemukan, sama kayak fikih ditemukan, tasawuf ditemukan, kan gitu. Tapi kecondongannya kepada kenyataannya itu kan lebih banyak gitu. Sama kayak orang jatuh daripada tingkat 100. Dari banyak yang jatuh, paling satu yang nggak mati gitu. Itu pun karena fenomena alam. Tiba-tiba ada angin yang kencang, pas waktu dia udah jarak-jarak 2 meter, lewat di bawah dia. Jadi agak ngambang dia kayak kapas. Terus dibilang orang, Masya Allah sakti sekali, soleh sekali gitu orang. Habis itu dipuja-puja, dicium tangan sama kakinya. Cucukkan jarinya ke dalam air aqua, ada jadi obat. Nah, apa tadi? Jadi lupa saya. Boleh nggak ya? Boleh-boleh aja kalau sudah menikah. Cari cara gimana. Jangan sampai sama-sama merasa kosong dan hampa. Bisa sama-sama mengisi. Lagi-lagi perlu dicerdaskan kognisinya. Nah, enaknya kalau anak feeling itu kognisinya itu dia banyak diskusi. Cari circle. Circle yang suka baca buku. Karena anak feeling itu kan malas baca buku kadang-kadang. Cari circle yang berpendidikan. Jangan circle yang katanya. Cari circle yang memang orang tuh akademisi. Nanti orang feelingnya terisi. Nah, jadi sama-sama bijak kiri kanan, aman. Karena kalau saya tengok feeling sama feeling ada tuh. Mertuanya Pak Nanang Prabowo, feeling sama feeling. Tuh anaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng, tinggi-tinggi.
Kan begitu kan, kaya-kaya lagi. Kenapa? Karena mereka itu sama-sama suka belajar, terdidik, jadi aman. Tapi kalau sama-sama nggak suka belajar, sama-sama suka dibelai, sama-sama nggak mau membelai, ya kan kacau. Jadi nggak ada masalah kalau sudah terlanjur belajar terus, belajar terus, belajar terus. Kalau nggak mampu belajar di apa namanya seminar-seminar bayar gitu kan, ya cari buku. Walaupun di Indonesia ini harga buku itu lebih mahal daripada gaji harian kita. Gaji harian nanti gaji bulanan 3 juta, berarti gaji harian 300, harga buku 200. Beli, baca. Kayak saya nih, saya kan makanya bisa lancar ngomong ini kan banyak kali saya baca buku. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Ustaz Ridwan tanggapannya. Mudah-mudahan dapat menjawab dari pertanyaan Bu Ella ya. Terima kasih Bu Ella atas pertanyaannya. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah ini pertanyaan dari Ibu Mimi. Ustadz Afwan tanya anak feeling ekstrovert cewek usia 12 tahun. Sampai sekarang anak saya masih penyendiri dan menarik diri dari pergaulan. Saat ini malah disarankan ke psikolog. Apakah orang feeling tidak bisa bergaul dengan kaum yang mendominasi? Oke, silakan Ustaz Ridwan tanggapannya. Nah, mungkin kan udah saya bilang tadi, kalau ada anak feeling, dia menarik diri, di situ mungkin ada feeling yang lebih kuat energinya daripada dia. Nah, bahkan misalnya dia positif, tapi dia kecil. Ini kan secara emosional atau secara mental, kita ini ada kuat, jahat, kuat, baik, lemah, baik, lemah, jahat. Nggak apa-apa anak kita menarik diri, nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan, dia ini lemah baik atau lemah jahat. Kita mau pastikan anak kita ini yang lemah baik atau lemah jahat. Kalau dia lemah baik, dia narik diri berarti di situ ada feeling yang kuat tapi jahat. Nah, tapi kalau dia ini lemah jahat, karena di situ ada feeling yang lebih kuat tapi baik, nah itu yang perlu kita antisipasi. Kita pelajari ini kenapa dia nih, kita cari tahu kenapa dia mengasingkan diri. Jadi kalau dia mengasingkan diri karena dia lemah dan baik, kan begitu. Oh, anak saya masih umur segitu, Ustadz, kan belum tentu, mana mungkin anak seumuran segitu jahat, Ustadz. Jangan salah. Anak-anak itu sejak dari dalam kandungan, bahkan dalam tulang sulbi bapaknya, sudah terpapar mental-mental jahat. Bahkan mental-mental manipulatif. Orang saya pernah kok sama anak umur 13 atau 14 itu. Bahkan di SD dulu. Dia lompat-lompat meja, saya pegang pipinya. Lasak kali saya bilang. Mama, bapaknya polisi. Dia bilang, aku ditampar sama Ustadz itu, katanya. Datang bapaknya bawa pistol. Mana dia? Dia guru, Ustadz atau apa? Penjahat, katanya. Dia bilang, saya penjahat. Kalau mau nakut-nakuti lebih ngeri lagi aku. Ada pistol nih, katanya. Datang dia, woi, katanya. Saya bilang, Waalaikumsalam, saya bilang. Ada apa, Pak? Saya orang tuanya si Anu. Oh, Bapak orang tuanya. Yuk, duduk, duduk, duduk. Saya bilang. Apa cerita, Pak? Bapak sebagai guru, Ustadz lagi Bapak, menampar anak sekecil ini, katanya. Oh, saya tampar, saya bilang. Cok panggil anak Bapak tuh. Panggil dia. Cok tanya sama dia, di mana saya tampar. Cok Bapak tengok tangan saya yang sebesar ini. Kalau seandainya nampar, kira-kira nih berputar 360 derajat atau 720 derajat, saya bilang. Kan begitu. Atau adalah bekasnya. Rupanya panggil anaknya. Setelah dipanggil anaknya, apa kata anaknya? Ketampar kayak gini, katanya. Oh, gemesnya Ustadz ini karena kolasa, katanya. Iya. Terakhir dia bilang, maaflah Pak Ustadz. Aku suntuk kali, katanya. Istri tugas di Malaysia, aku di sini udah lama kali nggak jumpa mamanya. Terakhir malu jadi. Terakhir saya bilang, Pak, kita kalau jumpa sama anak-anak ini, jangan jadi anak-anak juga. Karena anak-anak ini nggak semua. Berarti kan secara apa namanya? Secara cerita itu, anak ini kan walaupun kecil mentalnya sudah bermasalah. Coba cek anak kita. Mungkin ayahnya suka nggak peduli, main gadget aja dan lain sebagainya. Nggak diperhatiin tuh mental anaknya.
nggak sehat. Tapi mudah-mudahan anak ibu mentalnya sehat dan dia menghindar. Ya udah bagus, aman sudah, nggak usah khawatir. Oke Bu, Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ini sepertinya Bu Mimi mau open mic, boleh Ustadz? boleh. Silahkan Bu Mimi kalau mau ada tanggapan. Bu Mimi masih ada? Oh deh, oke. Assalamualaikum Ustadz, Mbak Mira. Salam. Waalaikumsalam. Ya, jadi tadi saya udah dapat keterangannya ya. Cuman kan ini problemnya itu sebenarnya kalau tadi kan dibilang dari ayahnya apa gimana masalahnya gitu kan. Ini kebetulan ayahnya orang FI, sayanya SE gitu kan. Jadi sebagai orang tua sih kita ini kebetulan anaknya anak bungsu ya. Jadi karena dia anak bungsu otomatis pun juga ya ini anak feeling memang terkesan tuh memang anaknya manja dan kita juga memang selalu sayang-sayang dia gitu kan. Cuman memang ada kondisi pada suatu ketika waktu di saat COVID itu yang anak feeling tadinya ceria, tiba-tiba dia terkurung di rumah, dia main ke rumah teman-temannya tapi ditolak. Nah, disitulah kayaknya kena mental itu. Sehingga dari situ dia selalu bercerita, ini kan kebetulan anak saya kan mondok nih. Jadi dia cerita sama musrifahnya, jadi pengalamannya adalah seperti itu. Dan ketika waktu dia SD di kelas 6, itu sempat buku hariannya dia itu dibaca sama teman-temannya. Dan itu bikin dia semakin kena mental. Dan itu sampai sekarang nggak selesai masalahnya. Dan sekarang di pondok pesantren, sebenarnya pun juga teman-temannya semuanya oke-oke aja, baik-baik aja. Dan malah ngedukung dia kan. Kebetulan anak saya ini jago gambar, jago bikin anime, sehingga teman-temannya tuh semuanya tuh pada surprise kalau misalnya dia bikin sesuatu karya gitu kan. Nah, cuman dia masih merasa dia pernah bilang itu di buku itu aku selalu kesepian. Nah, itu saya jadi tanda tanya kan, kenapa dia selalu kesepian padahal teman-temannya tuh semuanya tuh welcome mau ngajak main, cuman dia selalu menyendiri, menarik diri. Dia bilang aku tuh kesepian. Padahal saya juga sering ngajak ngobrol, bahkan ini saya ekstrimnya itu saya tuh hampir setiap minggu saya ke pondok terus tuh. Tiap minggu saya selalu ke pondok. Jadi saya selalu menguatkan dia, berbicara dengan dia gitu kan. Cuman apa ya ini kok tidak seperti feeling yang saya eh, saya dapat gambaran dari Steven ya gitu loh. FE atau Ini kok FE FE? Berarti anak ibu ya. itu cerdas. Bagaimana? Anak ibu itu cerdas di atas rata-rata. Jadi semua orang FE yang cerdas itu nggak selamanya akan merasakan kesepian. Karena nggak ada yang setara sama dia dalam pemikiran. Nah, betul, itu betul banget. Jadi ustazahnya tuh bilang anak ibu tuh pikirannya melompat 4 kali lipat daripada orang biasa. Gitu. Mungkin kalau misal tes IQ juga ini belum pernah tes IQ ya, tapi memang memang anak ini memang sepertinya sih memang pinter gitu kan. Itu pun juga sekarang ngajinya pun juga dia sudah sampai dalam waktu 8 bulan udah bisa sampai 4 juz gitu kan. Cuman ya kok seperti itu gitu, kok dia merasa selalu sepi, padahal juga saya pikir teman-temannya semuanya tuh ngajak dia main gitu kan, sampai nggak mau makan gitu kan. Padahal teman-temannya tuh selalu ngajakin dia barengan gitu kan, terus juga malah ada yang, ayo dong gambarin aku dong gitu kan, saking pengen supaya dia tuh bisa ngobrol dengan teman-temannya. Cuman dia dalam konotasinya tuh dia selalu bilang, aku tuh kesepian gitu. Jadi saya juga bingung, kesepiannya kenapa kesepian gitu kan. Sehingga kan kadang-kadang gini, takutnya orang kesepian itu dia akan berhalusinasi. Dan sampai pada suatu saat itu dia tuh suka ngapain kuku. Nah, dan sampai kukunya itu sampai berdarah dan dia nggak ngerasain hal seperti itu. Jadi itulah jadi yang membawa akhirnya tuh apa harus ke psikolog apa gimana. Jadi saya kayak nggak mendapatkan Steven itu yang ceritanya katanya orang feeling itu ekstrovert itu orangnya pendengar, orangnya ceria, tapi kok yang ini kok beda banget gitu. Itu jadi saya agak-agak bingung gitu loh mencermatinya gitu sih Ustadz. Nggak bingung, Bu. Sebenarnya anak feeling itu orang feeling yang sedang terluka. Feeling ekstrovert yang sedang terluka seperti itu. Nah, kita bukan banyak bicara sama dia, kita banyak mendengar. Kalau dia nggak mau bicara, kita banyak pergi jalan-jalan sama dia sampai mood dia bagus, nanti dia akan cerita. Itu Kak, saya kali lah itu, Bu. Oh Ustadz FE.
Iyalah, ibu kalau Oh, kalau nengok hati saya terluka, ya kan, nanti ibu tanya sama istri saya aja lah. Kayaknya maunya dunia ini ibu putar balik lagi sampai saya belum dilahirkan gitu. Karena ibu nggak akan mampu menghadapi saya nanti dengan diamnya saya, dengan apa namanya nangis sendirinya saya. Itu anak feeling ekstrovert yang sedang terluka. Ibu sabar aja. Ibu tunjukkan hmm. saja kasih sayang sama dia, banyak menyentuh dia, banyak memanjakan dia. Mungkin kadang-kadang orang tuanya nggak ada yang ngasih perhatian yang banyak sebagaimana yang diharapkan dia. Anak feeling ekstrovert itu lebih banyak butuh perhatian ketimbang anak feeling introvert. Nah, Karena ini dia posisinya kan jauh nih Ustadz ya. Jadinya kan gimana ya solusinya ya? solusi maksudnya gimana nih? Kita kebetulan kan tinggalnya kan juga nggak tinggal sama saya kan anak ini kan. Jadinya Pesantren, di kalau pesantren. betul. Iya kan di pesantren sekali seminggu bisa didatangin. Iya, makanya itu dia. Jadi paling ya solusinya ya sekarang akhirnya tuh harusnya kan nggak boleh ya. Cuman saya minta mohon sama pihak pondoknya kan, karena ini memang case-nya juga nggak biasa gitu kan. Jadi demi supaya dia bisa bertahan, tapi ini kan baru kelas 7 nih, sampai 2 tahun kayak begini nih, lumayan juga gitu kan. Nggak Pindahin aja Bu, stabil-stabil. kalau nggak ke pesantren yang akur. Yang bagaimana Ustadz? Dipindahin ke dipindahin ke pesantren yang akur. Biasanya kadang-kadang pesantren tuh ya maaf lah ya. Pesantren Mm-mm. rata-rata sekarang ini mereka itu kan menganut disiplin yang disipliner kita bilang, disiplin yang dipaksakan. Beda kalau Mm-mm. orang-orang yang paham kayak saya nggak menganut disiplin yang didisiplinkan, bukan disipliner, tapi saya menganut disiplin positif. Karena menurut saya orang pintar secara kognisi tapi dia terpaksa itu ketika dia keluar dari gerbang pesantren itu dia buang ilmunya. Tapi kalau orang yang pintar karena dia sadar kepintaran itu dia butuhkan, maka nggak kita suruh belajar pun kita tinggal pun mereka akan tetap belajar dan mereka akan bertanya. Nah, seringkali pesantren, orang bikin pesantren karena banyak duit. Seringkali orang bikin pesantren, mereka lulus secara akademik, punya ijazah, tapi secara kompetensi nggak punya. Bukan mau merendahkan ya. Nah, tapi banyak saya dapati seperti itu. Nah, makanya orang keluar dari pesantren seringkali itu mengalami gangguan mental. Termasuk saya juga dulu. Saya ngapal Quran itu dipukul. Jadi menurut saya orang bisa hafal Quran itu dipukul. Lama-lama saya belajar, saya kuliah. Habis itu saya berdiskusi. Syukur saya enak feeling. Jadi banyak diskusi sama orang. Akhirnya saya tahu nggak ada itu. Nggak perlu dipukul karena Nabi nggak pernah memukul. Kalaupun kita memukul itu karena terpaksa misalnya. Nah mungkin anak ibu ya jadi korban pembulian. Tapi dia nggak mau cerita. Kalau dibully sih nggak ada dibully dia. Cuman memang Bukan di, kemarin tuh sempat, ah, cuman bukan sempat dia dibully gimana? sebentar. Ya. Bukan sebentar. Anak ibu bukan dibully secara fisik, boleh jadi dibully secara verbal. Orang feeling tuh hancur kali hatinya kalau dibully secara verbal. Halo? Ya, ya, oke, oke. Ya, kalau dibully verbal sih nggak ada gitu kan. Jadi justru dia itu cenderungnya itu karena dia menarik diri, teman-temannya pun juga ya sudahlah, terserah dia lah gitu kan. Dan dia juga nggak mau tahu juga dengan urusan orang gitu kan. Jadi kayaknya masing-masing lah gitu. Jadi secara itu sih nggak, cuma dia nggak suka dengar orang berisik, dengar orang gosip, apalagi ngegibah gitu kan. Ini emang anaknya lurus banget kalau saya bilang gitu kan. Ustazahnya juga bilang kayak gitu. Biasa kan namanya juga anak cewek-cewek kalau kumpul itu kan suka ngegosip apa gimana. Dia tuh suka langsung pergi gitu aja. Kalau dengar orang ngegosip apa gimana gitu kan. Jadi memang ya dia nggak mau deket-deket sama yang toxic lah ibaratnya gitu. Cuman ya gimana ya kalau kalau kata saya sih gini, ya sekali-sekali kalau misalnya gabung sama yang kayak gitu-gitu dengerin aja, saya bilang gitu kan. Gak usah banyak komentar, yang penting itu kita ngumpul. Mungkin karena saya orang sensing ya. Memang saya kan senangnya kan memang berkumpul gitu kan.
Cuman Iya kalau yang kok. satu ini, tapi kalau kayak abinya itu kan orang feeling introvert, itu model-model sama kayak saya gitu kan, senangnya bergaul, bersosialisasi, bermasyarakat gitu. Cuman ya ini feelingnya kok kayak begini. Itu kadang-kadang ini bener feeling apa bukan itu. Kadang saya suka jadi pertanyaan sih, tapi memang iya feeling gitu. Tapi kok kayak Kognitif, gitu, kognitifnya belum sampai Ibu. kognitif ya. Iya, kalau kognitifnya udah setara dengan saya ya udah, malah orang yang membuli dia secara verbal misalnya. Atau orang feeling itu kan tahu kalau dia dibully, walaupun bulinya itu nggak secara harfiah, nggak nyata gitu. Tapi kayak ngarah ke saya ini katanya, itu orang feeling. Hmm, Ibu nggak ngerti kalau anak itu di verbal, kalau ibu dibully secara verbal. Yang ngerti itu cuma anak feeling, Bu. Karena Karena saya dia bilang perasaannya tadi halus anak, ya. iya, anak feeling itu bisa membedakan perkara yang subtil. Subtil itu dia macam sama tapi pada hakikatnya beda. Dan itu kemampuan alamiah. Percayalah, pasti anak ibu jadi korban pembulian tapi nggak nampak pembulian itu, orang nggak tahu. Bukan Ya, dipukul, tapi kena cuma kan dalam kena tapi kan orang dalam bermasyarakat itu kan memang hidup itu kan keras gitu Ustadz. Kan nggak bisa ya. juga kita harus alam-alamin segala macam kan. Bagaimana caranya supaya dia tuh bisa tough dan tangguh? Nanti dia tangguh sendiri. Buktinya saya. Yang penting dia dikasih referensi-referensi, kemudian ketika dia pulang, ketika bersama ibu, asal dia masih bertahan di pesantren itu, ibu pastikan aja dia nggak kena hal-hal yang mencederai fisik. Hmm. Misalnya, maaf nih ya, kalau di pesantren kan kadang-kadang pelecehan, pelecehan misalnya. Bukan di pesantren aja sih, sekolah-sekolah yang berbasis asrama lah. Kita nggak bilang pesantren aja. Nanti kita dibilang pula benci sama pesantren. Padahal kita punya pesantren. Kan gitu. Ya. Sekolah-sekolah yang berbasis asrama itu kita pastikan jangan sampai anak kita kena pelecehan. Kalau anak feeling dibully secara verbal, itu dia tahan aja itu dan itu menjadi referensi hidup dia. Bahkan nanti dia bisa meneliti lebih dalam lagi dan dia bisa merasakan sakitnya orang yang dibully secara verbal dan dia bisa ngobatin orang nanti itu dengan kata-katanya aja. Mm-mm. Jadi kalau ibu bilang nggak sama ya saya komplain juga sih. Ya sama loh Bu, itu proses. Oke, oke. Ya sih, jadi ya PR-nya sih itu aja sih Ustadz, karena sebenarnya saya apa sih ikut tes Steven itu ya karena masalah problemnya di anak saya yang ini juga gitu. Nah, Itu sih. dalamin lagi sampai sedalam-dalamnya. Habis itu jangan cepat denial. Coba dulu. Orang kalau ibu tanya sama orang feeling, orang kan saya bilang lagi orang feeling itu bisa mengungkap hal-hal yang nggak bisa diungkap oleh orang banyak. Karena dia bukan hanya melihat, mendengar, tapi dia juga merasakan dengan ketajaman hatinya. Itu orang feeling. Misalnya gini, kayak ibu ngomong nih kan, nanti saya bisa merasakan dengan ketajaman hati saya. Nah, ini sedang ada problem begini gitu, bukan hanya problem ini ya gitu tuh orang feeling biasanya. Kayak si Mira kan udah mereng-mereng kepalanya, aduh panjang kali kayaknya dapat nggak nih pertanyaan yang lain gitu. Nah, bisa Oke, saya oke, oke. Lanjut, lanjut. Lanjut aja Ustadz. Masih banyak pasien. Oke, kayaknya nggak sempat Bu Mimi, karena ini kayaknya pertanyaan Bu Mimi udah jadi pertanyaan terakhir. Jadi kalau mau dilanjutkan, dilanjutkan aja Bu Mimi. Kira-kira hubungan Bu Mimi dengan suami itu bagaimana? Suami kan hasilnya FI, sedangkan anak FE seperti yang Ustaz Ridwan bilang tadi kan eh, kita juga butuh ya banyak cerita dari anak feeling extrovert. Nah, apakah mungkin pengaruh dari eh, perilaku atau karakter suami Bu Mimi yang FI yang mungkin namanya FI mungkin suka kasih wejangan atau apa gitu mungkin boleh. Betul, betul. Jadi kalau misalnya dari dalam keluarga saya itu justru peran bapaknya ini adalah yang memberi nasihat gitu kan. Ya memang sesuai dengan FI-nya. Memang kalau saya lihat memang FI-nya kental banget gitu kan. Terus juga apa ya? Kadang dia kalau misalnya marah itu marahnya bisa meledak, tapi langsung dia peluk anaknya
Itu kadang-kadang saya juga gini, janganlah marah-marah kayak gitulah, saya bilang gitu kan. Itu kan anak-anak, apalagi anak feeling gitu kan, dimarahin. Gara-gara anak feeling saya tuh memang lihat ada lingkungannya yang agak sedikit kotor, dicuekin aja gitu kan. Sedangkan suami saya kan nggak suka kayak gitu. Nah, terus langsung dimarahin gitu kan. Tapi yang langsung apa sih, langsung anaknya tuh, bahkan gini, ini anak saya udah umur 17 tahun yang pertama itu, sampai sekarang tuh sama bapaknya masih suka dicium-cium gitu loh. Jadi itu bapaknya tuh gemes sama anak-anaknya. Ini kan anak-anak saya perempuan semua dua-duanya. Terus kalau misalnya kemana-mana sama anak-anaknya itu, anak-anaknya tuh digandeng. Jadi dia bukan gandeng saya, dia gandeng anak-anaknya gitu. Jadi ya begitulah ya, bapak-bapak orang feeling, saya sih ngelihatnya ya feeling banget memang Mbak Abinya. Cuman memang keras gitu kan. Mungkin bisa jadi keras ya karena kalau saya lihat sih mungkin dari faktor orang tuanya dia juga dididik dengan keras sehingga juga dia terikut dengan sifat-sifat ya dari orang tuanya dulu. Cuman memang hatinya lembut gitu. Itu sih kira-kira. Cuman ya itu sih ya, tadi ya kita juga bingung kan ini kenapa. Bahkan kemarin sempat apa ya, ketika anak saya ada masalah dipanggil sama sekolah gitu kan. Yang nangis itu justru suami saya. Kalau saya tuh hanya terdiam mendengarkan ustaznya yang ngomong segala macam. Yang nangis itu malah justru bapaknya. Yang sampai anaknya masuk pesantren tuh, ya sebenarnya nyuruh anaknya pesantren itu kan dia gitu kan. Tapi yang nangis itu ya dia, bukan saya gitu. Jadi saya kadang-kadang mikirnya ini gimana ya, yang nyuruh anaknya begini tapi dia sendiri yang nangis gitu. Apakah emang begitu ya orang feeling ke bapak ya? Kira-kira gimana tuh? Itu kan kalau anak feeling introvert idealistis, maka mesti kita pastikan apa idealistiknya dia. Apa sih keinginan dia yang mau dia wujudkan sebagai leader gitu. Nah, kalau dia nggak jelas keinginannya atau keinginannya jelas tapi berdasarkan referensi keinginannya salah, ya itu kan merusak secara mental. Itu Mm-mm. anak feeling introvert itu kan idealistis tuh. Dia punya Ini sih, keinginan, ini bukan dipaksa. bukan anak-anak sih Ustadz, ini bapak-bapak. Bapak-bapak Iya, feeling introvert. bapaknya kan feeling introvert. Feeling Ah, introvert itu secara psikometrik itu idealistik, memegang teguh ke apa namanya eh, prinsip. prinsip dia itu. Nah, yang mau dipertanyakan, prinsip yang dia pegang teguh dan nggak bisa digoyang itu, kalau dicek secara literasi dan referensi, apakah itu prinsip yang layak diperjuangkan atau tidak? Lagi-lagi, walaupun kita feeling, ya cukup mengikuti kata hati. Kita perlu diskusi kalau kita malas baca. Kalau nggak ada kawan diskusi, kita baca. Supaya apa? Supaya yang keluar dari hati kita itu tersaring dengan baik. Hmm. Kalau Ya kan, misalnya, Mbak Mira? eh, Ustadz, kalau feeling introvert itu berarti dia yang punya kehendak gitu ya? Iya, dia idealistik. Idealistik itu Oh, rentan. Bahkan dunia ini terbelah pun kalau dia memegang idealis dan bisa digoyang. Sebenarnya oh, yang bisa menggoyang idealistiknya orang feeling introvert itu, kayak saya misalnya, saya anak FE, ajak diskusi panjang lebar, saya kemukakan referensi sama dia dengan literasi yang jelas. Habis itu saya kasih logikanya sama dia. Maka bisa runtuh idealistisnya dia. Atau kalau ibu sebagai sensing, banyak bahan bacaan ibu. Kemudian banyak ibu ikut seminar, banyak diskusi yang ibu hadapi dan ibu sudah mengetahui hakikat daripada penjabaran tersebut. Ibu ajak diskusi anak feeling introvert tadi, maka keluarlah idealistis dia, idealisnya itu dari diri dia. Begitu keluar, maka ibu bisa meruntuhkan idealisnya itu kalau idealis itu salah secara referensi kehidupan, salah secara referensi ilmiah. Nah, itu kadang-kadang bahayanya misalnya feeling introvert. Karena indikasinya feeling introvert itu kan jadi leader. Leader ya. yang sangat baik, lembutnya luar biasa. Tapi kalau dia belum lembut, berarti kan idealistisnya masih ada kecondongan salah kaprah. Misalnya gini, saya orang tua feeling introvert. Saya pengen anak saya jadi hafiz Quran. Gara-gara Mm-mm. tetangga saya ada anaknya hafiz Quran atau kawan sekantor saya ada anaknya hafiz Quran. Akhirnya saya Mm-mm. pegang teguh.
Sampai-sampai semua anak saya paksain. Nggak ada satupun yang jadi. Keluarlah kata-kata saya nggak bagus. Walaupun nanti karena lembutnya hati saya sebagai orang feeling, banyaknya cinta di dalam diri saya bilang maafkan ayah, maafkan ini. Tapi anak kita udah tersayat-sayat karena ketika dia marah itu, dia menggunakan hati dia, menggunakan kata-kata yang muncul dari hati dia itu seperti panah, seperti pedang yang begitu tajam. Yang lukanya itu payah kali sembuhnya ketika orang dengar. Itu cuma orang feeling doang yang paling sembuh. Kalau yang mengeluarkan kata-kata itu orang feeling, introvert, itu kena sama orang, ke hati orang, apalagi orang dekat, itu payah kali orang tuh sembuh dibuatnya. Kalaupun sembuh orang itu kayak kayak mogok jumpa dia gitu. Nah, nggak usah kan feeling introvert, saya aja lah kadang-kadang. Ada orang salah di dalam grup chat, habis itu saya betulkan, kayaknya nih kayak macam menjatuhkan dia gitu. Nah, dia nanti kalau saya jumpa sama dia entah di seminar kah di mana, agak mogok sih kita tengok. Nggak sangat seperti dulu. Gitu. Agak Iya, was-was dia. iya, iya, iya. Ridwan ini. Nggak pandai main cantik katanya. Dibongkar-bongkarnya rahasia awak di depan orang katanya. Sudah jelas, Bu Mimi? Oke, jelas juga Mbak Mira. Sudah jelas sedikit ya Bu Mimi, mudah-mudahan terbantu. Karena masalahnya kompleks ya Bu Mimi ya. Jadi memang harus dimulai dari suami istri dulu, baru ke anak. Nah ini masuknya benar kayak yang Ustaz Ridwan bilang tadi, kalau mau dilanjut boleh. Tapi memang bukan sesinya Brainity Talk, tapi sesinya private ya Ustaz Ridwan. Nah, Lanjut Mbak Mira biar jadi edukasi. Kita ini kan cara di sini ini sebagai apa namanya? Diskusi yang meningkatkan kognisi kita dalam hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita melalui meningkatkan kualitas mental kita lewat ilmu yang dibungkus dalam metode Stephen. betul. Oke. Ini memang kalau Ustaz Ridwan yang sudah jadi narasumber ya Bapak Ibu. 1,5 jam pun nggak berasa ya, padahal biasanya Mira sebagai MC 10 pertanyaan, 12 pertanyaan, nunggu jam 9, kok lama banget. Ya kan ini udah jam 9 lewat, tapi masih banyak juga pertanyaan yang belum terjawab ya Bapak Ibu. Nah inilah hadirnya seorang feeling di tengah-tengah kita ini ya seperti itu. Jadi kita bicara ngobrol 1 jam, 2 jam itu nggak berasa Bapak Ibu. Jadi kayak kita curhatnya tuh sepintas aja gitu. Aduh ini kayaknya belum curhat banyak nih, kayaknya butuh 1 harian nih. Nah makanya feeling extrovert itu ya Bapak Ibu ya punya potensi untuk menjadi pendengar yang baik. Nah makanya rekomendasinya itu jadi psikolog sebenarnya. Nah mungkin banyak yang kompleks Kak Mir. Iya bener Pak Indra. Nah, jadi memang selalu Mira lihat ya Bapak Ibu kalau sudah Ustaz Ridwan yang mengisi Brainity Talk, semua peserta yang hadir curhat semua. Curhat ya, bertanya nggak cukup 1-2 pertanyaan. Nah, nggak tahu kenapa, memang begitulah udah hukum alamnya untuk seorang feeling kayaknya ya Ustaz Ridwan. Nah, oke, karena sudah waktunya ya Bapak Ibu, udah di jam 9, udah lewat malahan ya, udah di jam 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Nah, jadi kita akhiri dulu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Ustaz Ridwan nanti di sesi feeling bisa mengisi lagi Bapak Ibu ya kan. Nah, jadi bisa berjumpa lagi sama Bapak Ibu semua yang mungkin pertanyaannya belum sempat terjawab ya kan, nanti di sesi Brainity Talk selanjutnya bisa curhat-curhat lagi sama Ustaz Ridwan ya kan. Ataupun kalau misalnya mau curhat lagi lebih panjang lagi ya kan. Nah, langsung aja kayaknya apa konsul sama Ustaz Ridwan tapi berbayar ya Bapak Ibu ya, karena mungkin Bapak Ibu udah ngerasa enak nih kayaknya kalau konsul sama Ustaz Ridwan tercerahkan ya kan. Nah itu silakan aja nanti kontak-kontakan ya Bapak Ibu. Oke, sampai di sini aja. Apakah Ustaz Ridwan ada eh, closing statement tentang feeling? Nah ini muncul lagi nih rekomendasi dari Bu Rida, minggu depan Ustaz Ridwan lagi aja Kak Mir. Nah ini makanya kita doakan sama-sama ya Bu Rida ya, mudah-mudahan Ustaz Ridwan mau ya kan. Oke silakan Ustaz Ridwan. Closing statement ya. Gaskan. Itu siapa? Bu Unik itu. Bu Unik selalu ada di mana-mana. Berarti instingnya menyala itu.
Orang insting itu kan menyala di mana-mana. Air ada di mana-mana, itu kan orang insting. Jadi apa ya? Hadirnya feeling di sekitar kita itu, mereka itu ambillah manfaat kecilnya saja, jangan ambil manfaat besarnya, jangan terlalu berekspektasi tinggi sama feeling. Feeling tuh kalau kecil dia indah, nah, tapi kalau dia besar mengerikan. Nah, contoh gini, kita ngidupkan lilin, kita bakar, kita matikan lampu, kita taruh di sudut-sudut, tuh indah itu. Tapi kalau rumahnya kita bakar, karena kita pengen api yang besar, nanti kita kewalahan. Nah, begitu juga lah orang-orang feeling itu. Ambillah sikit. Jangan disulut dia sampai besar. Nanti orang feeling itu bisa membakar kita luar biasa, terbakar dan kita pun padam jadinya. Nah, apa hikmah kita cerita hari ini? Ya kalau kita kesepian, kalau kita kepayah, datanglah kepada orang feeling lah. Tapi yang positif, yang bagus, yang kognisinya bagus. Jangan pilih-pilih yang asbun. Karena nanti pilih-pilih yang asbun ini, ya udah kita gosip aja dulu katanya. Memang ketawa-ketawa juga kita. Cekakak cekikik juga kita. Tapi kepala kita berisi informasi yang mengandung energi negatif. Nggak baik. Oke? Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tercerahkan, menjadi orang, menjadi insan yang lebih baik, meningkat mentalitas kita. Bukan hanya sekedar mental yang baik, tapi juga mental yang kuat. Nah, kalau sudah kita punya mental yang kuat, menjadi mental yang baik. Karena mental baik dengan mental kuat itu, mental kuat baik itu orang baik yang sesungguhnya. Kalau mental kuat jahat, itulah orang yang paling kejam sesungguhnya. Kayak psikopat itu. Dia bisa nyincang-nyincang orang, bahkan dimasaknya, dimakannya. Mentalnya kuat, tapi tidak baik. Oke? Untuk itu kita tutuplah. Mudah-mudahan kita semua jadi insan yang baik. Saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ridwan. Sekali lagi Mira ucapkan mewakili dari Steven Brain yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan apa ya, materi tentang feeling ya Bapak Ibu pada malam hari ini, dimulai dari kenapa pentingnya kalau dunia terlalu kaku, kehadiran atau makna feeling ya di sekitar kita. Nah, udah sangat luar biasa sekali pada malam hari ini ya Bapak Ibu pertemuan kita. Walaupun hanya beberapa orang saja yang diberikan kesempatan ya untuk bertanya. Nah, untuk Bapak Ibu ya kan yang belum sempat pertanyaannya terjawab pada malam hari ini, sekali lagi ya Bapak Ibu kita doakan supaya Ustaz Ridwan bisa mengisi Zoominar Brainity Talk ini di sesi selanjutnya di tema feeling lagi ya Bapak Ibu. Oke, itu saja Bapak Ibu ya. Dan terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk yang sudah setia mengikuti event Brainity Talk pada malam hari ini dan tentunya di malam-malam sebelumnya juga. Dan ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi dan mungkin kita juga akan berjumpa di lain waktu di event-event Brainity lainnya dan juga tentunya di Brainity Talk di Rabu selanjutnya dengan tema insting. Dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Ustaz Ridwan memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah, sekali lagi Mira ucapkan untuk Bapak Ibu semua. Semoga kita semua masih bisa diberikan kesempatan, waktu dan juga kesehatan untuk dapat berkumpul lagi di sesi Brainity Talk di minggu selanjutnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi Ridwan. wabarakatuh.